Halo semuanya, perkenalkan saya Andi. Saya memiliki seorang putra bernama Yudi yang sekarang duduk di bangku kelas 4 SD. Yudi kerap kali mengalami kesulitan dalam pembelajarannya. Saya jadi bimbang nih, apakah saya harus mengerjakan tugas Yudi? Tapi bagaimana jika Yudi menjadi anak yang tidak mandiri? Menurut website The Asian Parent Indonesia, kesalahan parenting yang umum di kalangan orang tua Indonesia adalah helikopter parenting dan terlalu memanjakan anak. Helikopter parenting adalah kondisi di mana orang tua selalu mengatur semua sisi kehidupan anak, termasuk penentuan cita-cita anak dan hobi anak. Akibatnya, anak menjadi sulit untuk menyelesaikan masalah secara mandiri dengan baik dan tidak kreatif. Sedangkan terlalu memanjakan anak di sini, konteksnya adalah di mana orang tua selalu mengerjakan semua hal untuk anak mereka, bukan yang membimbing anak mereka untuk mengerjakan hal tersebut. Akibatnya, anak cenderung menjadi tidak mandiri dan kurang berusaha. Wah, ternyata seperti itu ya. Lalu, apa yang harus saya lakukan kepada Yudi? Tenang saja, Mams. Ayo kita lihat penjelasan lebih lanjut. Menurut psikolog bernama Diana Bamrin, terdapat 4 tipe pola asuh orang tua. Yang pertama adalah authoritarian parenting, atau si pengekang dan pengontrol. Tipe asuh authoritarian cenderung menuntut anak untuk mematuhi perintah dari orang tua, termasuk dalam hal menentukan cita-cita dan hobi sang anak. Nah, helikopter parenting termasuk yang ini nih. Akibat dari pola asuh ini terhadap anak adalah anak menjadi tidak bahagia, memiliki harga diri rendah, dan cenderung agresif. Yang kedua adalah permissive parenting atau si nggak apa-apalah, namanya juga anak-anak. Tipe gaya asuh seperti ini cenderung memberikan anak kehangatan secara berlebihan, namun cenderung tidak memberikan kontrol ataupun arahan terhadap anak. Efek dari pola asuh ini terhadap anak adalah anak menjadi kurang memiliki kontrol diri, serta cenderung impulsif. Nah, kasus terlalu memanjakan anak menurut The Asian Parenting termasuk pola asuh yang ini. Orang tua dengan tipe seperti ini selalu memanjakan anak mengerjakan tugasnya, sampai-sampai anak tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoba belajar sendiri. Ketiga adalah tipe uninvolved parenting atau si terserahlah kamu mau ngapain. Ketika anak merasa kesulitan menjalankan sesuatu dan membutuhkan bimbingan, tipe orang tua uninvolved cenderung mengabaikan anaknya. Biasanya sih karena orang tua ingin anaknya menjadi mandiri. Tapi cara seperti ini kurang tepat loh. Dampak dari pola asuh ini adalah anak cenderung memiliki prestasi kurang baik di sekolah serta menjadi agresif. Terakhir adalah tipe authoritative parenting atau sang pendengar dan pembimbing. Gaya asuh ini mengkombinasikan antara kontrol dan kehangatan pada anak dengan takaran yang pas. Tipe orang tua seperti ini cenderung mendengarkan anak dan mengajak anak diskusi ketika mengalami perbedaan pendapat. Tidak hanya itu, orang tua juga memberikan arahan yang pas ketika anak mengalami kesulitan dalam tugasnya maupun dalam hal penentuan cita-cita dan sebagainya. Sehingga anak memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memecahkan suatu hal secara mandiri, namun tetap berada di jalan yang benar. Pola asuh mana ya yang paling efektif? Nah, dari keempat tipe pola asuh yang telah disebutkan, seperti yang sudah Mams tebak, tipe autoritatif lah yang paling oke. Dengan menerapkan tipe asuh autoritatif, Mams dapat menerapkan teori Vygotsky. Hah? Vygotsky? Siapa itu? Lev Vygotsky merupakan seorang psikolog yang mencetuskan zona perkembangan proksimal atau kerap dikenal sebagai ZPD. Menurut Vygotsky, terdapat 3 zona saat anak menguasai suatu skill dan pengetahuan. Terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, zona di mana anak hanya bisa menyelesaikan tugas dengan bantuan penuh oleh orang lain. Yang kedua, Zone of Proximal Development, di mana anak akan diajarkan menggunakan teknik scaffolding. Yang ketiga, anak sudah bisa menguasai skill atau pengetahuan tersebut secara mandiri. Teknik scaffolding itu apa sih?
Teknik scaffolding adalah teknik di mana anak diberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak, tidak berlebih, tidak kekurangan. Oleh karena itu, anak dapat dibantu dalam mempelajari hal baru, namun tetap memberikan anak kesempatan untuk mencobanya secara mandiri. Misalnya ketika mengerjakan soal matematika, anak akan diberikan penjelasan mengenai soal yang tidak ia mengerti. Setelah itu, anak akan dibiarkan mencobanya secara mandiri. Atau mungkin dapat juga diberikan arahan jika anak masih bingung. Wah, terima kasih ya penjelasannya. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan kepada Yudi. Ayo Yudi, kita kerjakan bareng-bareng ya soal matematikanya. Saya akan menerapkan pola asuh otoritatif dan melakukan teknik scaffolding kepada Yudi. Ibu Ani menerapkan teknik scaffolding dengan memberi instruksi pada Yudi, seperti memberi rumus yang perlu Yudi ketahui serta membimbing Yudi dalam pengerjaannya. Selanjutnya, Yudi harus mengerjakan sisa soalnya sendiri dengan pengawasan Ibu Ani, sehingga bila Yudi masih merasa kebingungan, Ibu Ani dapat membantu Yudi sesuai dengan kebutuhannya. Proses tersebut dilakukan sampai Yudi mampu menghitung volume botol tanpa bantuan Ibu Ani. Wah, terima kasih ya atas bantuannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.